Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas terkait peristiwa turunnya wahyu. Ya, bagaimana peristiwa, jalannya ceritanya. Sudah kita bahas secara lengkap dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja hikmah yang bisa kita petik atau pelajaran-pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Ya, yang nantinya bisa kita jadikan sebagai ibrah. Karena seperti yang dijelaskan di awal pertemuan yang lalu bahwa tujuan dari mempelajari Sirah Nabawiyah adalah kita bisa mengambil pelajaran darinya. Baik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari Sirah Nabawiyah ini ya. Syekh Muhammad Ali As-Salabi itu menulis dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Ardhu Waqa'i' wa tahlil ahdath. Beliau menulis ada beberapa hikmah yang bisa diambil. Pertama, beliau menjelaskan bahwasannya sebelum Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, bertemu secara langsung dengan malaikat Jibril yang menampakkan wujud aslinya, beliau mengalami beberapa peristiwa lain, ya, seperti yang kita bahas bahwa beliau pertama uzlah, ya, menyendiri di Gua Hira. Lalu sekitar 6 bulan sebelum turunnya wahyu, beliau sering mendapatkan ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dua peristiwa yang terjadi sebelum turunnya wahyu ini adalah merupakan peristiwa muqaddimah, ya, persiapan. Ya. Ini sebagai, kalau bahasa olahraga itu mungkin pemanasan, ya. Pemanasan sebelum beliau menerima wahyu secara langsung, sehingga tidak langsung kaget dan terkejut, ya. Karena kalau tidak ada apa-apa tiba-tiba beliau menerima wahyu, ya, tentu saja beliau terkejut dan kaget, dan bisa saja beliau pingsan dan tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Nah, maka adanya dua peristiwa ini menjadi muqaddimah agar beliau mempersiapkan diri, ya. Pertama, beliau khala, itu pikiran beliau agar bersih dari urusan-urusan yang lain. Jadi beliau memikirkan bagaimana kondisi kaum beliau di Makkah pada waktu itu, ya. Beliau memikirkan bagaimana penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam rangka agar beliau fokus, ya, pikirannya itu hanya memikirkan tadi, ya, wahyu yang akan diterima. Tidak ada urusan-urusan dan kesibukan-kesibukan duniawi lain yang beliau pikirkan. Lalu yang kedua, ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, ya, itu mendatangi beliau dalam wujud asli, ya, ini supaya nanti ketika terjadi beliau tidak terlalu kaget. Maksudnya, oh, ini sudah pernah saya alami di mimpi saya, gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ada yang diturunkan melalui mimpi. Ya, Al-Quran yang turun pertama kali itu langsung dari malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita bisa mengambil pelajaran penting bagi seorang dai atau apapun profesi kita, ya, khususnya dai, itu sebelum punya waktu khusus untuk muhasabah, untuk merenungkan apa yang baru saja kita perbuat, ya. Dan itu memang butuh kadang butuh menyendiri juga, ya. Tidak ditemani oleh siapapun, ya, agar kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, tidak meninggalkan sejenak aktivitas-aktivitas kita. Termasuk bulan Ramadan ini ada waktu khusus seperti di 10 malam terakhir. Itu Rasulullah mencontohkan agar kita melakukan i'tikaf, ya, di masjid. Itu sebagai sarana untuk muhasabah dan introspeksi diri kita. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya.
garis besar atau tema besar yang diangkat dari surah Al-Alaq itu adalah mengenai pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, dimulai dengan Iqra, bacalah. Lalu yang kedua, bahwasanya ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbik alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Semua ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan dan keimanan ini adalah dua hal yang harus integral, dua hal yang harus dipadukan. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah wahyu mengenai ilmu pengetahuan. Maka kita, ya, salah satu faedah yang mungkin kita bisa ambil dari peristiwa itu di zaman sekarang, ya, kita juga harus selektif dalam menerima informasi-informasi yang masuk, apalagi menyebarkan info tersebut sebelum kita memang benar-benar mengetahui kebenaran info itu. Lalu ketika kita mengambil ilmu itu, jangan asal ngambil ilmu, ya, jangan asal mengambil ilmu sembarangan, harus dari orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Kemudian para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, baik keluarga besar Pondok Pesantren Mas Kumambang, ya, mulai murid-murid Mas Kumambang, para wali murid, juga para pemirsa yang lain, ya, yang menyaksikan video ini. Peristiwa atau ibroh ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah mengenai hakikat wahyu, ya. Di dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti itu menyebutkan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, ya, di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menyebutkan mengenai syubhat, ya. Syubhat itu propaganda yang dilancarkan oleh para orientalis dan orang-orang yang membenci Islam mengenai wahyu, ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu apa yang beliau bawa itu hasil dari pembelajaran yang beliau lakukan bersama Buhairah, ya. Jadi ketika beliau ikut bersama paman beliau berdagang ke Syam, beliau kan bertemu dengan Buhairah, ya. Itu kata mereka ajarannya itu copy paste dari ajaran Buhairah. Tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua yang juga sangat keji. Beliau menuduh bahwa Rasulullah itu punya penyakit ayan atau punya penyakit mental gitu, ya, dalam menerima wahyu. Syekh Ramadan Al-Buti membantah syubhat-syubhat tadi. Pertama, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa beliau memperlakukan Al-Quran dan As-Sunnah itu beda. Memperlakukan dalam artian perhatiannya itu agak berbeda di masa beliau, ya. Di masa beliau Al-Quran itu beliau perintahkan jelas, tulislah apa yang aku terima, wahyu yang aku terima, ya. Beliau bahkan menunjukkan surat ini, ayat ini. Tapi As-Sunnah beliau menahan, jangan ditulis. Ini larangan yang sifatnya umum, ya. Adapun ada beberapa sahabat yang menulis sunnah itu memang juga dari rekomendasi beliau, ya. Artinya jangan sampai nanti tercampur antara Al-Quran dan sunnah. Karena meskipun sama-sama wahyu, tapi beda, ya. Kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah, kalau sunnah itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya beliau sendiri yang mengucapkan. Nah, itu beda. Ini perhatian beliau kepada Al-Quran dan sunnah. Ini menunjukkan bahwa memang wahyu itu bukan hasil diktean dari Waraqah bin Naufal atau Buhairah, ya, apalagi karangan beliau sendiri. Lalu yang kedua, ketika terjadi peristiwa tertentu, ada pertanyaan dari sahabat, seorang sahabat menanyakan masalah tertentu. Kadang beliau itu tidak menjawab secara langsung. Kenapa? Karena tidak turun wahyu atau belum turun wahyu. Beliau menunggu, ya. Beliau menunggu. Termasuk beliau pernah dulu diuji oleh orang-orang kafir Quraisy yang menanyakan pada beliau. Kafir Quraisy ini pernah datang ke orang Yahudi, lalu disarankan tanya kepada Muhammad 3 hal. Kalau dia bisa menjawab seluruhnya, berarti dia bukan nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab seluruhnya, berarti dia juga bukan nabi. Tapi kalau dia bisa menjawab 2 dan tidak bisa menjawab 1, maka dia nabi. Rasulullah waktu itu sempat optimis dalam artian pasti nanti akan turun wahyu, ya. Sehingga beliau mengatakan besok saya akan menjawabnya.
Ternyata besok belum turun wahyunya. Sampai beberapa hari ditunggu, belum turun-turun juga. Akhirnya datang teguran dari Allah. Jangan memastikan sesuatu yang engkau sendiri tidak tahu akan terjadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah. Ya, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Nah, setelah itu pun Rasulullah turun wahyu. Nah, wahyunya berupa surah Al-Kahfi. Yang ditanyakan oleh kafir Quraisy waktu itu pertama tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, dan tentang ruh. Dua, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain dijawab, tapi tentang ruh Rasulullah tidak menjawab, ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, ya. Nah, kadang terjadi seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah berijtihad karena belum turun wahyu, ya. Seperti misalnya tentang tawanan perang Badar. Beliau punya ijtihad, mereka ini dibebaskan atau ditebus, ya. Bisa ditebus, tebusannya bisa dengan uang atau bisa dengan jasa mengajarkan. Waktu itu beliau meminta pendapat pada Umar dan Abu Bakar, dan Umar dan Abu Bakar berbeda pendapat. Intinya ijtihad beliau sudah dilaksanakan, ternyata turun wahyu yang mengkonfirmasi bahwa ijtihad yang dilakukan Rasulullah itu kurang tepat. Nah, ini kan bukti bahwa memang Al-Quran itu bukan karangan beliau, ya. Beliau memang seorang mujtahid, berijtihad dalam hukum, tetapi ketika turun Al-Quran yang tidak membenarkan ijtihad beliau, ya maka ijtihad tersebut kurang tepat, gitu ya. Nah, itu dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa, sedangkan ketika Al-Quran turun itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang nabi. Nah, pemirsa sekalian, kemudian beliau menjelaskan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, Syekh Al-Buti menyebutkan bahwa Rasulullah itu seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis. Maka mustahil beliau mengarang sendiri Al-Quran, ya. Hingga tuduhan-tuduhan kaum orientalis tadi terbantahkan, ya, dengan kondisi beliau. Dan terakhir, meskipun beliau ini ummi, tapi ingat beliau sangat cerdas dan beliau terkenal sebagai orang yang jujur, ya. Orang yang jujur itu ketika mengucapkan sesuatu itu pasti dipercaya orang lain, meskipun sebenarnya dia sedang berbohong, ya. Karena orang lain percaya pada dia. Berbeda kalau sebelumnya Rasulullah terkenal sebagai orang yang pelin-pelan atau suka berbohong, maksudnya sebelum diutus sebagai nabi, ya. Itu paling ketika beliau ngaku jadi nabi, ya, seperti kasus nabi-nabi palsu sekarang. Orang-orang sudah tidak peduli. Tapi beliau terkenal sebagai orang yang jujur, al-amin. Maka ketika beliau menjadi nabi pun beliau terkenal sebagai nabi yang jujur. Para pemirsa sekalian, begitulah beberapa peristiwa atau beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Ada dua ibrah lagi, ya. Dua ibrah lagi. Ibrah berikutnya yang bisa kita ambil, kita lihat dari Khadijah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau ini seorang istri yang setia, ya, seorang istri yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa seperti perkataan para ahli hikmah, ya, perkataan para orang-orang besar, bahwa di balik laki-laki yang besar itu pasti ada wanita yang mendukungnya. Ini terjadi dengan Rasulullah SAW juga, ya. Ketika beliau waktu itu masih cukup terkejut dengan wahyu yang turun, maka Khadijah radhiyallahu anha mendukung beliau, mencoba menenangkan beliau, mengatakan bahwasanya Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu karena engkau orang yang baik, suamiku, ya. Maka diperlukan dalam berdakwah itu dukungan dan sokongan dari para istri, ya. Dukungan dan sokongan dari keluarga secara umum. Ketika ada seorang dai, kemudian di belakangnya ada seorang pasangan yang mendukungnya, maka insya Allah dalam langkah berdakwah dia akan lebih yakin, ya, lebih mantap dalam berdakwah. Terakhir, faedah yang bisa kita ambil di situ disebutkan mengenai pendustaan para rasul, ya, seperti prediksi dari Waraqah bin Naufal bahwa kelak Rasulullah akan diusir oleh kaumnya. Dan sunnah ini ada di semua zaman, di rasul-rasul sebelumnya, seperti disebutkan di salah satu firman Allah ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Lut alaihi salam, fama kana jawabu qaumihi
illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Ya. Jawaban dari kaum Lut ketika Nabi Lut mendakwahkan dakwah yang hak, mereka mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya. Ya. Usirlah Lut dan keluarganya. Karena mereka itu orang-orang yang sok suci. Ya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi memang ini adalah sunnatullah. Bahwa para nabi dan para rasul itu akan diusir oleh kaumnya. Maka kalau kita mendakwahkan dakwah yang benar, ya, tentu saja dengan cara yang benar. Karena ada juga yang memang dia dakwanya benar, tapi caranya salah sehingga dia diusir. Ya itu tidak bisa kita kiaskan dengan Nabi. Ya. Dengan dakwah yang benar, cara yang benar, tapi kok ternyata tetap ditolak. Maka bersabarlah. Ya. Bersabarlah karena itu adalah sunnah dari para rasul yang mengalami sunnah ditolak oleh kaumnya karena membawa ajaran yang benar. Para pemirsa sekalian, itulah beberapa ibrah, beberapa faedah dari kisah turunnya wahyu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut dan kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga sehingga kelak atau dalam menjalani kehidupan ini kita ketika membaca sirah bukan hanya belajar peristiwa-peristiwa sejarahnya tapi juga mempelajari ibrah-ibrah yang terkandung di dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.